Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini saya tidak lupa pula mengingatkan nikmat kesehatan, nikmat bernafas, nikmat menghirup udara segar, nikmat menggerakkan anggota badan kita, nikmat bersosialisasi dengan makhluk Allah. Semoga semakin buat kita beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang apakah ada hari naas. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hari naas. Apakah ada hari naas ataukah hari baik, dan hukumnya kita mempercayai tentang hari naas atau hal buruk ke depan yang akan kita hadapi ataukah akan kita lalui dan terjadi kepada kita. Kalau menurut agama Islam, karena ini akan membahas tentang dua sumber, karena kita orang Indonesia dan sangat banyak suku Jawa atau mayoritas Jawa yang dimana dari silsilah Jawa inilah yang banyak muncul dari kitab-kitab dulu atau tentang kebudayaan yang disebut primbon, yang sangat berkaitan erat dengan yang namanya hari naas ataukah hari kesialan ataukah hari keuntungan dan sebagainya. Jadi saya akan bahas melalui dua sisi. Kalau menurut sisi dari agama, menurut banyak pendapat ulama yang saya baca, buku-buku dan kitab-kitab menjadi sumber rujukan, Anda juga bisa search di Google ataukah di buku-buku yang Anda pelajari, bahwa mempercayai hari naas ataukah di mana hari nanti yang baik, tempat menikah ataukah tempat pindah rumah ataukah membeli rumah yang hadap rumahnya ke timur atau ke barat, itu dilarang keras oleh agama Islam kalau secara agama, karena banyak sumber-sumber dari hadis dan khususnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23 yang mengatakan, dan bertawakallah kepada Allah kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Maksudnya adalah kita harus benar-benar menyerahkan segala kehidupan, nasib baik, nasib buruk, berserah diri totalitas, baik hari kedepannya atau hari besoknya dan hari beberapa jam setelah sekarang ini, kalau kita memang benar-benar beriman. Jadi itu adalah hak prerogatif Allah tentang apa yang akan kita hadapi, yang dimana dilarang untuk mempercayai yang namanya hari naas ataukah hari untung baik ataukah hari kesialan besok misalnya tanggal 2 Februari hari sekian misalnya kita akan menghadapi ataukah akan merasakan hal kesialan. Itu sama saja sebenarnya dengan meramal ataukah peramal yang dimana itu sangat dilarang. Kalau Anda membuka mata batin itu beberapa jam kemudian intuisi Anda akan merasa, bukan Anda mampu meramal jarak jauh. Jadi dalam agama Islam kita dilarang untuk mempercayai yang namanya hari naas ataukah hari sial ataukah hari baik yang akan dirasakan. Itu totalitas kita disuruh bertawakal dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23 kepada Allah kalau kita memang benar beriman. Atau hadap rumah, hadap kanan, atau hadap jalan, atau hadap kiri, hadap belakang, itu kita tidak diperbolehkan mempercayai hal seperti itu. Kalau secara ilmu metafisika atau ilmu ilmiahnya, nanti alam bawah sadar Anda sebenarnya pengaruh Anda mempercayai ketika rumah Anda hadap ke arah matahari bahwa Anda akan beruntung, ataukah
Anda meyakini Anda beruntung, ya bisa saja itu terjadi karena alam bawah sadar Anda meyakini terus menerus, sehingga tanpa sadar itu sebenarnya doa yang Anda kirim ke alam semesta kepada Allah ya. Jadi sebenarnya mau hadap kiri pun, hadap kanan pun, ataukah hari ini kah, hari itu kah, sebenarnya kita disuruh bertawakal kepada Allah SWT. Khususnya ini tentang agama ya. Kalau menurut silsilah kebudayaan orang Jawa, ini saya bahas kebudayaan orang Jawa. Meskipun saya asli orang Lombok, tapi saya sudah lumayan lama di Jakarta, di Jawa Barat, dan Lombok pun adalah pecahan dari Jawa kalau dibaca silsilahnya. Jadi kita tidak lepas tentang yang namanya kitab primbon ya. Kitab primbon ini dulunya adalah hasil karya-karya dari orang Jawa zaman dulunya sebelum zaman adanya agama. Yang mereka menulis kejadian-kejadian alam ataukah tanda-tanda alam, yang dimana tanda-tanda alam ini selalu ditulis, sehingga untuk tahun ke depan atau bulan ke depan kalau ada ciri-ciri seperti ini berarti akan seperti ini. Nah, itu yang dijadikan sebagai pedoman buat cucu, terus buyut, dan seterusnya kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang Jawa zaman dulu sesuai dengan pengalaman yang dirasakan. Itu ada menulis tentang musim ya. Kalau dalam Islam pun diperbolehkan kalau kita mempercayai hari yang sudah memiliki ciri-ciri seperti musim atau kebiasaan. Itu berbeda dengan meyakini hari baik dan naas ya. Jadi menurut pendapat para ulama juga kita boleh kalau memprediksi hal-hal kebiasaan. Misalnya kalau mendung banget mau hujan, itu boleh. Ataukah petir terus awannya menggulam dan udah sangat ciri-ciri hujan, ataukah bulan Desember November mau hujan, itu boleh karena itu kebiasaan ya, dan dari ciri-ciri musim menurut pendapat para ulama. Kalau kitab primbon ini memang orang-orang sebelum agama masuk di Jawa ini membuat ya tentang pengalaman-pengalaman leluhur-leluhur orang Jawa, yang dimana mimpi, kalau dia mimpi misalnya melihat ibunya meninggal dan dia besok rasakan ada kejadian sesuatu, maka dia tulis. Kalau orang Jawa ya, kalau dia ada ciri-ciri anginnya lebih besar maka akan terjadi gempa, dia tulis ya. Kalau ada hari-hari tertentu yang berturut-turut dia naas, dia tulis ya. Sehingga itu menjadi pedoman hidup untuk anak, cucu, dan seterusnya oleh orang-orang Jawa, sehingga disebut kitab primbon, yang artinya adalah kitab induk ya, karangan orang-orang Jawa. Ini di lain membahas tentang agama tapi budaya. Kitab primbon ini berasal dari bahasa Jawa Mbon ya, yang artinya kitab induk, ditambahkan kata pri supaya untuk meluaskan makna dasar dari kitab induk tersebut. Biasanya dari zaman dulu itu ditulis di daun tal ya, di daun tal namanya. Dan di ini juga terlihat mulai muncul kitab-kitab seperti ini dalam Wikipedia yang saya baca. Itu di Kesultanan Agung Mataram itu sudah terlihat muncul, tapi sudah sebelum-sebelumnya sudah ada yang membuat. Dan ini pun mereka terus kaji terus menerus pembuktian kebenarannya ya, dari kitab-kitab primbon yang ditulis sesuai dengan pengalaman-pengalaman budaya dan orang-orang di Jawa ya. Jadi ini tidak artinya sangat berhubungan erat dengan hari naas ataukah hari sial ataukah hari baik. Jadi kalau orang-orang Jawa menurut adat budaya dari zaman dulu sebelum agama masuk, mereka menulis kebiasaan ataukah prediksi yang sesuai mereka alami, dia tulis dalam satu kitab induk yang namanya primbon, yang menjadi pedoman terus menerus ya. Kalau secara menurut agama Islam itu tidak diperbolehkan menurut para ulama, kecuali yang menyangkut kebiasaan seperti
seperti yang saya bilang tadi, misalnya bulan Desember bakal mau hujan, ataukah pembaca ibaratnya musim-musim yang bisa mendeteksi seperti awan bergulung dan berwarna hitam, ciri-ciri hujan itu diperbolehkan. Nah, kalau menurut budaya orang Jawa yang membahas tentang kitab induk atau primbon atau pedoman hidup, ini terserah Anda masing-masing ya. Tapi secara agama Islam ini tidak diperbolehkan. Kalau menurut adat dan budaya dari zaman dulu yang ibaratnya sudah ditulis dari zaman dulu dan ada kitabnya sampai sekarang, kitab-kitab primbon, itu karena kebiasaan yang dilakukan orang-orang Jawa dulu. Ya, ini saya bahas dari dua sisi. Tapi kita sebagai umat muslim mempercayai bahwa kita kalau mengaku beriman yang bertawakal totalitas kepada Allah ya. Kecuali membahas tentang kebiasaan yang tadi yang diperbolehkan. Jadi kita disuruh bertauhid dan melepas totalitas bertawakal tentang apapun yang terjadi ke depannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berkaitan dengan doa yang diijabah yang sering saya jelaskan di video, bahwa apabila ada hal yang Anda yakini terus-menerus masuk ke alam bawah sadar Anda dan Anda meyakini itu akan terjadi, maka dia akan menjadi realitas, itu hukum alam semesta. Sehingga tanpa sadar, kalau Anda mempercayai hari misalnya hari Rebu Anda sial dan Anda yakini, sehingga alam semesta Anda kirimkan frekuensi dengan keyakinan Anda, dan sebenarnya itulah doa yang cepat terkabul. Anda meyakini dan Anda merasakan seolah-olah Anda akan sial, sehingga menjadi realitas. Hari Rebu tersebut Anda merasakan sial. Tapi itu sebenarnya tanpa sadar adalah doa, ya, doa yang Anda minta kepada Allah, bukan bukan Anda meyakini bahwa hari itu benar-benar hari naas Anda, bukan ya. Bukan hari Rebu itu naas Anda, tapi Anda meyakini dan terus-menerus mendoakan diri Anda sehingga Anda sial pada hari Rabu tersebut. Itu misal contoh. Jadi poinnya adalah kita disuruh bertawakal kepada Allah SWT, totalitas kepada Sang Penguasa alam semesta, waktu, penguasa jin, penguasa energi, penguasa bumi dan diantara keduanya, bumi langit dan diantara keduanya, dan bertauhid totalitas bahwa segalanya akan terjadi atas kehendak Allah SWT, dan Allah menggerakkan alam semesta, hati-hati manusia untuk bersosialisasi dan untuk berhubungan dengan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi hari naas itu menurut agama Islam tidak diperbolehkan. Kita diwajibkan untuk bertawakal. Kalau menurut primbon itu melalui data-data yang mereka buat dari zaman dulu, dari agama sebelum agama datang, dan mereka menjadi pedoman-pedoman bagi masyarakat Jawa atau kejawen untuk menjalani kehidupan. Sekian penjelasannya. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum